Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Yang terhormat Ibu Resti Warliani, SSI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami kelompok 10 akan memaparkan materi tentang diagnosis kesulitan belajar yang disusun oleh saya, Sinta Aprianti, sebagai moderator, sekaligus pemateri 2, Adila Roji sebagai pemateri 1, dan yang ketiga yaitu Nadia Nurizki Ihsania sebagai pemateri 3. Langsung saja kepada pemateri 1, yaitu Adila Roji. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Roji Ridwansyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagnosis. Yang pertama yaitu pengertian diagnosis. Diagnosis merupakan istilah teknis di bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai berikut. Poin ke-1 yaitu upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang sesama mengenai gejala-gejalanya. Nomor kedua yaitu studi yang seksama terdapat fakta tentang sesuatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. 3. Keputusan yang dicapai setelah dilakukannya suatu studi yang sesama atas gejala-gejala atau fakta tentang sesuatu hal. Dari ketiga pengertian tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa di dalam konsep diagnosis secara implisit telah mencakup pula konsep prognosisnya. Dengan demikian, di dalam pekerjaan diagnosis bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis, karakteristik, maupun latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian kesulitan belajar. Menurut Sasmita, mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin didasari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Murid yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang seharusnya atau kemampuannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat ditegaskan oleh peneliti bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang tinjauan kesulitan belajar. Menurut Jarambah, kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik bermacam-macam, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu dilihat dari jenis kesulitan belajar, terdapat adanya kesulitan yang berat dan sedang. 2. Dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari, ada yang sebagian mata pelajaran dan ada yang sifatnya sementara. 3. Dilihat dari sifat kesulitannya, ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya sementara. 4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya, ada yang karena faktor inteligensi
dan ada yang disebabkan karena faktor non-inteligensi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Belajar merupakan tugas utama siswa. Nah, di samping itu, tugas-tugas lain dan keberhasilan dalam belajar bukan hanya diharapkan oleh siswa yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang tua, guru, dan juga masyarakat. Nah, hal ini tentu saja yang diharapkan bukan hanya berhasil, tetapi berhasil secara optimal. Nah, untuk itu diperlukan persyaratan yang memadai, yaitu persyaratan psikologis, baik biologisnya, material, dan lingkungan sosial yang kondusif. Nah, bila keberhasilan merupakan dambaan setiap orang, maka kegagalan juga dapat terjadi pada setiap orang. Nah, beberapa wujud ketidakberhasilan siswa dalam belajar yaitu di sini dijelaskan gejala kesulitan belajar menurut Harjo Suwarno. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya. Nah, contohnya seperti misalkan ulangan, seorang yang mengalami kesulitan belajar pasti mendapatkan nilai yang memang kurang dari yang dicapai kelompok yang lainnya gitu, atau lebih rendah. Yang selanjutnya, lamban dan selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena malas ataupun ada faktor-faktor lain mungkin yang menyebabkan mereka tidak mau mengerjakan tugas. Yang ketiga, memperlihatkan sikap kurang wajar, yaitu sikap acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berbohong. Nah, ini juga bisa dicontohkan seperti menentang guru atau berbohong, misalkan kalau ada tugas dia tidak mengerjakan tapi bilangnya mengerjakan, seperti itu. Ataupun sikap tidak sopan juga bisa sebagai contohnya ya, atau sikap acuh tak acuh terhadap tugas. Yang selanjutnya, memperlihatkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti ada seorang anak yang pemurung gitu, mudah tersinggung, pemarah, ataupun di dalam kelas dia itu kurang bergaul dengan yang lain, dan kelihatan anak itu kurang gembira gitu, kurang semangat dalam belajar. Nah, berdasarkan paparan tersebut, nah dapat dipahami oleh kita bahwa seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar dicapai dalam mata pelajaran tertentu memperlihatkan hasil atau nilai yang diperolehnya berada di bawah rata-rata nilai yang diperoleh oleh kelompoknya itu. Nah, selalu memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan teman-temannya yang menyelesaikan tugas dan kepribadian atau tingkah laku yang menyimpang. Nah, gejala yang saya sebutkan di atas tadi berarti akan rugi waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan tidak kalah penting adalah dampak kegagalan belajar pada rasa percaya diri. Nah, kerugian tersebut bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan lembaga pendidikannya. Oleh karena itu, upaya mencegah atau setidaknya meminimalkan dan juga memecahkan kesulitan belajar melalui diagnosis kesulitan belajar siswa merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini saya mengambil menurut Jaramah. Nah, beliau ini melihat kesulitan belajar dari dua aspek. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri meliputi yang pertama kita ambil yang bersifat kognitif atau ranah cipta. Nah, di sini dapat diperhatikan rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi pada anak didik itu sendiri. Yang kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa.
Nah, bisa disepertikan juga ini emosi atau sikap pada diri siswa tersebut, apalagi masa SMP SMA yang masih remaja gitu ya, pasti emosinya masih labil, dan pasti semangat belajar itu kan kadang naik juga, kadang turun. Nah, yang selanjutnya yang bersifat psikomotor atau ranah karsa. Disepertikan juga ini seperti alat indera, alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Nah, sehubungan dengan itu, maka akan dapat dikatakan siswa yang pandai pun dapat mengalami kesulitan belajar jika prestasi belajarnya hanya sama dengan prestasi rata-rata kelasnya, gitu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Di sini ada 3. Yang pertama meliputi lingkungan keluarga. Nah, biasanya banyak ya yang mengalami kesulitan belajar, apalagi yang dipengaruhi oleh keluarga yang menurut saya paling berpengaruh, yaitu seorang anak yang broken home gitu. Memang tidak semua, tapi kebanyakan seorang anak yang broken home gitu mengalami kesulitan belajar. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh bisanya perceraian antara orang tua gitu, atau ketidakharmonisan dalam rumah, dalam masalah ekonomi gitu. Menurut saya ini faktor dari keluarga itu yang paling besar pengaruhnya. Selain itu juga yang paling berpengaruh yaitu lingkungan masyarakat, seperti anak itu tinggal di daerah yang kumuh atau teman sebayanya sepermainan dengan dia yaitu orang-orang yang kurang baik, itu nakal, suka mabuk, suka bolos sekolah. Nah, yang ini lingkungan masyarakat juga ini sangat besar pengaruhnya. Nah, yang selanjutnya lingkungan sekolah yang berpengaruh pada yang menyebabkan sulit belajar gitu pada anak. Nah, bisa disebabkan juga karena prasarana sekolah yang kurang memadai atau kualitasnya yang rendah gitu, atau hubungan antara guru dan siswa itu yang kurang baik, atau juga dapat disepertikan sebagai waktu belajar yang tidak teratur gitu. Mungkin itu yang harus kita pelajari gitu. Ketika kita menjadi seorang guru, ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar, kita harus tanya dulu anak tersebut, melakukan pendekatan pada anak tersebut, baru kita akan paham di mana sih letak kesulitan belajarnya, terus solusinya harus bagaimana kepada anak tersebut gitu. Apakah kita gurunya yang kurang berkualitas atau kurang jelas dalam menjelaskan, ataukah memang anak tersebut mengalami kesulitan belajar dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri 3, yaitu Nadia Nurizki Ihsania, untuk memaparkan materinya. Mungkin pemaparan materi itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Untuk itu kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.